Islam, ajak ngomong ulamanya. Nah itu dialah kelompok ini. Nah jangan dijagain yang begini. Emang gue takut yang begitu. Yang menjadi pertanyaan besar itu solusi untuk keluar dari situasi yang nggak jelas seperti ini di Indonesia harus seperti apa gitu. Itu agak terakhir. Jadi gini, di Indonesia itu udah dibikinin lembaga-lembaga. Kita punya MPR, kita punya DPR, kita punya DPD, dan kita juga punya banyak majelis agama. Ada MUI, ya, ada MAWI, apa tuh? Majelis Agung Wali Gereja, ada PGI, ada lagi apa tuh yang buat Hindu tuh, Persada atau apa namanya? Jadi masing-masing ada forum buat musyawarah. Musyawarah ini tuh sila keempat kalau nggak salah. Ya. Apa tuh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, itu fungsikan. Jadi artinya kalau ada apa-apa, ya. Jadi harus aktif ini lembaga-lembaga perwakilan rakyat ini, majelis-majelis datang ke rakyat, kasih tahu, visualisasi. Jadi kalau ada masalah, Pak, kemari datang. Jadi maksud Abi, ini lembaga-lembaga tinggi negara ini atau lembaga-lembaga negara ini proaktif ke masyarakat. Dia bicara dengan kaum buruh, dia bicara dengan petani, dia bicara dengan sesama umat beragama. Kan majelis-majelisnya ada nih. Fungsikan itu maksud Abi. Nah kalau sekarang ini, barangkali menurut Abi ini, tepat waktunya kalau MPR ngundang. Jadi mengundang semua. Ya, yang mewakili tokoh-tokoh masyarakat diundang, presiden, di eksekutif diundang, musyawarah duduk bareng. Ini gimana nih masalahnya nih bangsa begini? Sampai sekarang Abi belum lihat ketua MPR atau pimpinannya. Kan banyak tuh pimpinannya tuh, ketuanya ada satu, wakilnya banyak banget. Ada si Bambang, Golkar, ada Zulkifli Hasan, ada siapa lagi tuh? Ada Arsul Sani dari P3, alhasil banyak. Nah ini dialah yang bertanggung jawab sebenarnya sebagai majelis perwakilan rakyat. Kalau dulu sebelum direformasi ini tertinggi nih. Dia bisa manggil presiden. Abi dengar sekarang sejajar sama presiden nih. Nih. Apa gara-gara ini dia nggak bisa manggil gitu kan? Nah, wallahu alam dah. Tapi yang jelas MPR, DPR, lembaga kepresidenan, DPD, jangan pada. Jadi harus melihat mereka satu kesatuan. Jadi jangan berkomplotan musuhin rakyat, itu yang salah. Jadi bikin komplotan. Ambil contoh sekarang, kulit banyak komplotan nih. Kepala desa bikin APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia. Ya, gue husnuzon aja nih. Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, Asosiasi Pemerintah Provinsi. Nah pertanyaan gue, dibikin asosiasi mau ngelawan siapa? Nah gue bikin lagi Asosiasi Rakyat Indonesia. Nah sedangkan asosiasi itu nggak diperlukan karena kita punya MPR. Asosiasi Rakyat Indonesia sama ngelarang gue bikin begitu. Lebih keren lagi kalau gue bikin Asosiasi Bangsa Indonesia, singkatannya ABI. Asosiasi Bangsa Indonesia. Nah, ini kan jadi kacau balau. Nah, menurut Abi, masing-masing lembaga, anggaplah kalau dulu Abi menyebutnya lembaga tinggi, berikanlah dia sesuai dengan kepercayaan yang sudah kita pilih melalui pemilu, ya, biar dia berfungsi maksimal. Terserah di alirannya apa, orang begitu adanya. Karena kan diributin nih, ada yang komunis, itu urusan partainya. Nah kalau juga kagak bisa, kita bikin partai baru. Siapa yang larang? Betul nggak? Kalau kita merasa nih partai itu jelek, partainya jelek, nah bikin sendiri. Karena apa? Umat Islam tidak ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Umat Islam kagak boleh golput. Karena apa?
Sama halnya dia dilarang jadi buhot, jadi pemberontak, kecuali telah terbukti secara syar'i pemerintah menista Islam. Itu jihad itu. Tapi jangan sampai hanya urusan bicara pembagian tanah lu ribut. Ada HGU, ada apa sih? Itu soal ketidakadilan. Ini diperjuangkan bersama. Jadi bukan cuma umat Islam aja, siapapun yang menjadi warga negara, apapun profesinya, wajib. Polisi wajib menegakkan keadilan. Tentara, ya, dia mau Kopassusnya, dia mau Raidersnya, ya. Kemudian jaksa. Nah, ada lagi siapa tuh, hakim. Nah, semua, ya ulama, ya guru, ya direksi perusahaan, ya menteri, semuanya nggak ada kecuali. Karena apa? Keadilan itu ada dalam sila-sila Pancasila. Jadi kalau dia nggak tegakkan itu, berarti dia tidak Pancasilais. Berarti dia melanggar. Nah, pertanyaan gua di Indonesia ini, kita laporan ke majelis mana? Nah, itu. Ngelaporin orang yang melanggar Pancasila dan melanggar konstitusi. Misalnya, lah kalau kita agak tuh laporan ke pengadilan mana? Nih. Tapi yang kalau dikaitkan, bagaimana keluar dari persoalan ini? Secara kelembagaan, Abi melihat ini yang tepat kalau yang membuat, anggaplah musyawarah nasional bangsa Indonesia, ini MPR. Bukan buat nyari siapa yang salah. Masing-masing menyelesaikan di negara. Udah diserang COVID. Ini COVID nyerang di mana-mana, kita main takutnya, kita ngelihat kagak. Tapi udah adanya begitu karena negara mengatakan itu musuh, ya sami'na wa ta'na gitu. Nih. Jadi udah jangan orang takut menghadapi ini, kan udah jelasin. Perekonomian kolab, ya kan? Juga sedikit, siapa mau ngelawan? Orang urusannya mati si COVID. Ya. Tapi dalam menghadapi ini, jangan dibikin masyarakat jadi terbelah. Jadi COVID harus dihadapi bersama antara pemerintah dengan rakyat. Jangan pemerintah menempatkan polisi, tentara jadi musuh rakyat. Keblinger ini. Justru penguasa ini pemerintah, baik presidennya, gubernurnya, para menterinya, nyatukan. Nih. Nah, kalau barangkali nggak punya waktu banyak ini pemerintah, karena tugasnya dia ngatur pemerintahan, MPR berinisiatif. Yang penting yang Abi ini kan, jangan dibikin terbelah masyarakat. Jangan pemerintah dengan rakyat dibikin jadi berhadap-hadapan. Nih. Nah itu. Nah kemudian lagi jangan dibelah-belah. Itu ada pertentangan kelas, itu teori komunis. Class and trade namanya. Class and trade itu pertentangan kelas. Jadi kelas bawah diadu sama kelas atas. Ini praktek komunis. Ya. Nah, bagi umat Islam ya yang sekarang ini, yang paling penting umat Islam, apa yang harus dilakukan sekecil apapun kontribusinya. Nah ini kaitan ini. Gimana? Bisa kelihatan nggak nih? Bisa kelihatan nggak? Nih. Ini gue pengen kasih lihat. Ini konkret. Ya. Jadi Abi mendukung ada gerakan Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Bahwa ini bersatu sektor ekonomi nih. Dia bergerak dapat pengakuan dan kepercayaan internasional dari General Investment Group, ya. Nah ini buktinya. Jadi sekalipun barangkali dia di sini ada berapa nih? 10 miliar euro, ya. Melalui Bank Mandiri. Nih kan? Nih. Ini juga ada surat dari GIG-nya kepada KOP kami. Jadi artinya apa? Udah ini, Dik, bisa dilihat, Dik. Ini yang penting nih. Nah, ini yang dulu Akbar sama Herman tanggal 10 Juni 2019, ya, apa 2020?
2020 ya. Tahun 2020 biarin aja dah. Datang nggak tuh? Hah? Nah ini ya. Ini jelas kan? Ini dari Deutsche Bank. Ini ditujukan, ini RWA. Ready, willing, and able. Jadi KOP kami itu Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Jadi kaum muslimin, kenapa ini Abi dukung? Ya kewajiban kita sebagai muslimin. Kalau terjadi apapun di atas negeri ini, yang paling utama bertanggung jawab siapa? Umat Islam. Mau dikekeh kagak dikekeh soal lain itu. Oleh karena itu, anggaplah sekarang ini negara ini sedang ada kesulitan ABCD, perekonomiannya kolaps, penyakit di mana-mana. Nah, salah satu sumbangan kita adalah kita gerakan Koperasi Kaum Muslimin ini. Nih. Nah, ini alhamdulillah sudah ada dari General Investment Group membuat GVI, Joint Venture Investment, dengan Kopami, Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Jadi ada komitmen dari GIG kepada koperasi kita. Ini koperasi di Sagara Kidul adanya ini, Pantai Selatan, Pelabuhan Ratu. Ada komitmen dari GIG sebesar 10 miliar euro. Jadi the first transit yang akan dia kirim pertama 6,58. Kelihatannya dana ini cukup, walaupun belum maksimal, untuk menggerakkan kita punya unit simpan pinjam, bikin perumahan rakyat, dan macam-macam, bikin kota baru di Pelabuhan Ratu, begitu juga di Banten ya, dan juga pengembangan pertambangan rakyat, pertambangan emas rakyat tuh. Kalau sekarang ini dia menjadi liar karena nggak ada modal kuat. Kalau pertambangan rakyat ini dikembangkan betul dengan supporting dari umat Islam, Freeport bisa berimbang sama kita. Ini. Jadi artinya apa? Dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah tadi, anggaplah bangsa ini menghadapi yang namanya krisis multidimensi. Secara makronya, secara besarannya, Abi merekomendasikan MPR bergerak. Ya, MPR bergerak. Kita berikanlah kepercayaan kepada MPR untuk membangun, mau bikin komunikasi ke apa, terserah lah apa namanya. Yang penting yang bagus, nih MPR jadi panitia ngumpulin orang, musyawarah nasional. Membahas masalah Indonesia keluar dari krisis multidimensi. Ini dari segi mana? Nah, di antara krisis multidimensi itu ada satu sektor, yaitu sektor ekonomi. Makanya kemarin Abi bilang bagus kalau dari pimpinan pembina KOP kami ini merekomendasikan mendukung adanya Bank Syariah Indonesia. Dan bahkan mungkin ke depan ini Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, karena dukungan bukan cuma dari GIG, bukan cuma dari General Investment Group. Nah, ini sudah bisa diperiksa dokumen ini di Bank Mandiri. Karena RWA ini dikirim oleh dia dari Deutsche Bank ke Bank Mandiri. Nah, ini yang kita perlu menjadi berjuangnya Puguh. Ikut berkontribusi memecahkan masalah umat. Jadi kalau nungguin pemerintah aja, kalau pemerintahnya punya duit. Kalau kagak. Nah, jadi umat Islam itu bertanggung jawab atas kelangsungan hidup negara ini, ya. Salah satunya yang kita perlu berperan serta secara aktif adalah dalam sektor ekonomi. Emangnya kita kagak tanggung jawab? Memang kagak ada dampaknya kalau negara ini bangkrut? Besar sekali. Ibarat kapal nih, ini jalan nih, kapal NKRI namanya. Tiba-tiba bocor di bawah ini, karena di atas nggak peduli gitu. Jadi penumpang di kelas bawah ngebocorin dinding kapal. Kita diamin aja, saudara. Ini kalau karam kira-kira yang tenggelam bagian bawah doang atau atasnya ngikut?
Semua. Nih, jadi kalau kagak mau seperti itu, jangan kasih. Yang contoh begini mungkin, di kelas bawah ini, di kelas bawah, ya biasanya di kelas bawah itu udah fasilitasnya nggak bagus, orang bukan anak susah ya di bawah. Dia aus, lang. Yang ada, ya air udah habis di bawah nih. Dia dengar kabar, air ada di atas. Mungkin di kelas, ini kan kelas dek di bawah nih. Dia naik ke atas. Sampai di atas, dia lihat air, tapi nggak dibagi. Datang lagi pada, ya di atas normal orang, air ada, makanan ada. Sementara di bawah air kagak ada. Dia buat mandi, dia buat sholat, dia buat minum, habis nih. Sampai ke atas dia pergi rame-rame nih, minta bantuan. Yang di atas bilang, ini kita cuma cukup buat kita. Apa jawab yang di bawah? Baik kalau begitu. Dia nggak ceritain baiknya itu apa artinya. Nah, sampai di bawah rombongan kecil, rapat dia. Gampang. Di sebelah kita nih air. Orang kapal lagi jalan, berarti di luar kita air ini. Nah, daripada puyeng-puyeng ke atas kita capek, kita bolongin. Pasti airnya masuk. Kita nggak tergantung lagi sama di atas. Sepintas benar itu teori. Ya, dibolongin lah itu kapal. Lama-kelamaan tuh kapal mendem. Walaupun yang keuruk duluan yang di bawah. Ya, ini resiko jadi orang kecil. Dibawa ke uruk. Kira-kira kalau dibawa ke uruk kan di atas ikut-ikut ke uruk, ikut tenggelam nggak dia? Nah, itu salah satu. Jadi kalau atas tidak peduli pada yang bawah juga tidak peduli pada yang atas, jadi masing-masing. Akibatnya apa? Ya rusak rame-rame. Nah, Indonesia, kalau aspirasi kecil ini nggak ditanggapi, bisa jadi tadi si kecil bawa caranya sendiri. Perasaan di atas masih senang-senang nih, dia kagak tahu yang di bawah lagi ngebolongin. Dia masih antang-antang aja di atas. Paham ini? Ya. Makanya di dalam Islam itu diajarkan yang di atas itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu fungsi sosial. Nah, ini Mas Abi, pentingnya keadilan sosial ditegakkan. Indonesia akan selamat kalau keadilan sosialnya jalan. Nah, di sini makanya yang Abi melihat, Abi berharap bahwa Bank Syariah Indonesia bisa menjadi infrastruktur keadilan sosial. Nih, ini dari sisi pemerintahnya, karena itu dia bank syariah milik negara. Ya. Yang penting udah ada syariahnya nih. Jadi kalau bank syariahnya ada, tinggal lempengin aja yang lainnya. Ya. Bank syariahnya ada, yang lain-lain tinggal ditambahin, ya kan? Nah, ini satu. Nah, yang kedua, kita sebagai umat Islam ini, kita juga punya tanggung jawab sebagai khodimul ummah, melayani umat. Nah, jadi maksud Abi, kita dengan pemerintah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam. Jadi jangan buang-buang waktu. Bahwa pemerintah ada kekurangannya kita kasih tahu. Dia belum adil kita kasih tahu. Ngerti ini? Jadi kalau kitanya diam dia kagak tahu, dia kagak adil. Nih. Jadi dilawan dalam pengertian bukan karena kebencian, tapi karena rasa tanggung jawab. Ada mekanismenya. Kalau kagak benar ganti pemerintah, ada mekanismenya dalam konstitusi. Pemerintah bisa di-impeachment, bisa diganti di tengah jalan. Tapi tidak boleh tanpa aturan konstitusi. Itu namanya gerakan inkonstitusional. Ini bukan soal takut berani. Umat Islam melakukan tindakan konstitusional karena dia yang bikin itu konstitusi. Kenapa dia kok harus konstitusional? Karena dia ngerti hidup dengan hukum tata negara. Ini. Jadi makanya dalam konteks yang kecil di sektor ekonomi tadi, Abi melihat peran KOP kami ini, ya, ini besar sekali. Jarang di Indonesia ada organisasi koperasi dapat mitra percaya bikin joint venture investment sebesar 10 miliar.
euro. Itu kalau sekarang satu euro berapa tuh? Ah, berarti ada 150 triliun. Ini baru-baru GIG aja ini. Kan lebih dengar kop kami ada PT Masyar lagi. Hah? PT Masyar Kapita Investama. Ini yang jadi mesin ininya. Nah, ini dua adalah sebuah institusi ekonomi umat yang digerakkan dalam rangka mencari pemecahan persoalan ekonomi di Indonesia. Abi berharap ada juga rombongan lain yang kayak begitu. Ya kalau umat Islamnya pada bergerak, agak bakal bangkrut Indonesia. Nih, paham nih? Ini udah konkret ini. Kalau ditanya di mana duitnya, di Bank Mandiri. Suratnya mana ada? Nah, pertanyaannya lu mau ikut campur nanya gitu, urusan lu apa sama gue? Ya kita bilang, bahkan Abi udah ngomong bikin rumah sebanyak-banyaknya bagian yang nggak punya. Gitu? Nah, jadi KOP kami ini sebagai sebuah lembaga ekonomi umat nggak berpikir bagaimana minta sama pemerintah. Kita kagak usik-usik minta proyek di APBD, proyek APBN. Tuh. Kalau gitu kita kuli namanya. Nah, kita pemilik negara. Nih, jadi negara ini kacau balau. Bagi kita gimana ini? Orang kita kalau ibaratnya nih, oh kita yang pemiliknya, pemegang sahamnya kita. Anggaplah MPR itu Dewan Komisaris. Kita kasih tahu dia, Pak Komisaris, bikin RUPS luar biasa untuk penyelamatan. Tapi kalau pengambil alih kekuasaan namanya Kopdatat, kita tolak. Islam nggak punya ajaran itu. Islam tidak punya ajaran jadi buhot. Kecuali sudah terbukti dengan jelas tindakan-tindakan yang diambil sangat merugikan penegakan syariat Islam. Ini jadi satu ya. Jadi yang kedua, Abi dukung betul gerakan KOP kami, PT Masyar. Ini bagian tak terpisahkan dalam rangka mencari solusi bangsa Indonesia keluar dari krisis multidimensi. Nggak bisa ngomong doang kalau Pak ini. Yang ngomong banyak sudah. Maki-maki Republik kayak begini, ditanya, Pak, jalan keluarnya apa? Gue bilang tukang ngomong gampang. Jadi pengamat. Menyangkut ini nih. Ya, kita sudah banyak sekali yang disampaikan oleh guru kita, khususnya sekarang membahas di sektor ekonomi. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena itu salah satunya solusi bagaimana caranya menghilangkan kesulitan, kesusahan yang saat ini dirasakan oleh rakyat Indonesia, khususnya apalagi saat ini dalam kondisi pandemi. Tentunya di sini koperasi sebagaimana menjadi sokoguru perekonomian Indonesia harus berkontribusi nyata untuk membantu stabilitas ekonomi di Indonesia. Tentunya alhamdulillah di sini salah satu koperasi binaan dari guru kita itu yaitu Koperasi Kaum Muslimin Indonesia sudah bekerja nyata menciptakan kontribusi yang real untuk membantu pemerintah khususnya di sektor ekonomi. Dengan tadi sudah ditunjukkan langsung oleh guru kita surat yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan secara detail, yaitu tentang dokumen keuangan yang langsung berkaitan dengan koperasi yang dibina oleh guru kita ini. Tentunya di sini sebagai penghujung akan kita bahas lebih detail sedikit lagi mengenai KOP kaminya ini. Tentunya di sini abang ingin juga bertanya, konsep inti yang ingin Abi jalankan ini di KOP kami ini itu seperti apa? Jadi gini, jadi yang penting dasarnya dulu. Para founding fathers kita dulu itu, atau founding fathers ya, para pendiri. Ada satu konseptor ekonomi itu Pak Hatta. Ya, Bung Hatta. Dia memilih koperasi ini
itu yang dianggap sebagai badan usaha yang cocok, ya, yang cocok untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ya. Kenapa? Nah, ini yang nggak bisa dipisahkan karena di dalam kehidupan umat beragama, apapun agamanya, juga dikaitkan dengan budaya bangsa Indonesia. Itu kebersamaan itu. Bersama. Nah, jadi ruhnya koperasi itu kebersamaan. Ya. Nah, cuma kalau kita lihat saat ini, banyak koperasi berdiri itu cuma aksesoris saja. Jadi anggaplah emak-emak kumpul bikin koperasi. Ya cuma jadi hobi. Sedangkan di Indonesia ini koperasi itu namanya atau dibilang Soko Guru Perekonomian Indonesia. Tahu Soko Guru? Jadi bangunan itu tuh tiang utamanya, kalau dia kagak ada gimana? Hancur, runtuh. Indonesia ini juga begitu kalau menurut teori konstitusi UUD 45. Itu dalam aturan mengenai pasal 33 penjelasannya, badan hukum, jadi badan usaha itu artinya kegiatan usaha. Bahkan di Indonesia gue lihat sekarang ini, koperasi itu ada kementeriannya. Iya, betul. Mustinya karena dia ada kementeriannya koperasi ini bayangan Nabi. Wajib jadi Soko Guru. Ya. Orang PT nggak ada, kementerian PT nggak ada. Iya, betul. Yang ada cuma BUMN. Iya, betul. Betul nggak, Lang? Betul. Kementerian BUMN ada. Kenapa nggak ada kementerian PT? Iya. Kementerian Koperasi ada. Kementerian Koperasi ada. Jadi kan ada jalur BUMN, jalur koperasi. Nah, di tengahnya ada jalur PT. Yang gue mau tahu nih, UMKM ada di jalur mana? Di mana, Bang? Kadang mereka UMKM di sini bikin badan usaha, tapi belum berbentuk PT dan jarang sekali yang menggunakan koperasi. Ada juga mereka yang menggunakan ya CV atau usaha dagang dan sebagainya. Kebanyakan UMKM saat ini itu. Padahal katanya di dalam struktur kepengusahaan Indonesia itu 80% lebih UMKM. Betul. Hah? Betul. Dia ambak-ambakan mulai desa sampai kota tuh. Ya, betul. Wah, jumlahnya luar biasa. Dan dia ada yang bebas keluar masuk jadi pengusaha tuh, namanya sektor informal. Ya. Bangsa misalnya gini, orang kampung jual pepaya ke kota, dia perlu izin nggak tuh? Udah nggak perlu. Kagak, cuma asal kuat manggul aja. Itu namanya informal. Nih, yang kayak begini nggak jelas dia pengusaha atau bukan. Hah? Kalau tanya agamanya apa itu? Kebanyakan Islam. Kebanyakan Islam. Ya. Tapi kalau ditanya ke NTT mungkin bukan Islam jawabannya. Ya. Nah, jadi persoalan ini bukan persoalan agama. Tuh. Jadi skala bisnis dia yang kecil ini, tapi ada satu hal yang perlu dilihat, ada inisiatif dia buat nyari makan sendiri. Ya, itu. Ada yang pergi ke kota, sekarang penguasa kota ada geblek juga. Orang capek-capek membangun dari bawah, ditajongin Satpol PP. Nah inilah. Itu yang kebanyakan. Ini masalah. Bukan tidak boleh ada Satpol PP melakukan tibum. Itu betul. Dia boleh melakukan tibum itu, tapi nilai-nilai kemanusiaannya. Kan dia punya dalam demokrasi ekonomi. Ya. Dia punya hak yang sama. Betul. Gua kalau pernah lihat sih orang yang punya kios digusur. Iya, betul. Yang dirazia mulu ditajongin itu kan ketoprak maksudnya itu. Sampai kompor-kompornya hancur. Astagfirullah. Diakut. Hah? Nah, paham ini? Paham, Pak. Nah, Ini sangat melukai ketidakadilan sosial. jelas. Jadi sangat melukai keadilan sosial karena yang muncul adalah ketidakadilan sosial. Ya. Pemerintah bukan tidak punya keinginan menolong. Muncullah ada program KUR namanya. Kredit Usaha Rakyat. Nah ini antik juga, ini barangkali perlu kita, Abi berharap kami nanti berperan. Walaupun ya katanya usaha rakyat, dulu kalau di Bandung ada di BJB itu namanya Kredit Cinta Rakyat. KCR dulu. KCR. Ya. Udah bagus itu yang Cinta Rakyat. Ya, bagus dah.
Tapi pada saat rakyat ditanya, ambil contoh, ini kelayakan usahanya gimana? Ya, kebanyakan di situ. Jadi pada saat tanya kelayakan usaha, dia keder rakyat. Iya. Ya, Orang dia modalnya tenaga, tambah agunan. ya. Coba nih, itu lagi jaminannya. Nah, jadi maksudnya apa? Kebijakan kredit usaha rakyat yang begitu bagus, nggak nyambung. Ya, Iya. Jadi mestinya dibikinlah kebijakan, pelajari dulu nih yang namanya UMKM, kondisinya seperti apa. Nah, ini yang maksud Abi, kita perlu ada baseline, ya, ya, perlu database mengenai UMKM dengan segala macam kekurangannya. Jadi kalau UMKM kagak punya penjamin, bikinkan oleh pemerintah penjaminnya. Iya. Yang penting tulung aja dulu dia. Dia mau lari kemana UMKM? Lah kalau bangsa tukang gado-gado 2 juta, lu minta jaminan apa? Dia kagak lari ke luar negeri dia. Enggak. Bener nggak, Dik? betul. Tukang sate, tukang apa? Kayak koruptor. Dia nggak bisa lari. Ada kalau koruptor bebas kemana aja dia pergi. Nah, ini soal kebijakan. Jadi artinya ini harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, KOP kami juga punya kewajiban untuk itu. Makanya Abi dukung ada kerjasama KOP kami sama Mandiri. Ya, Sama apa lagi tuh? PPAD apa? ya BPAD. Apa Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Ya. Jadi Abi dukung juga program bahwa pengurus KOP kami ini ingin menggerakkan 2021 ini. Ya. Harus kerja keras kita. Nah, kan sekarang pertanyaannya kayak kemarin Menteri Keuangan kan ngomong, di Indonesia ini yang kerja keras orangnya, asetnya itu tidur. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, pertanyaannya sekarang dia kerja keras karena nggak punya aset. Asetnya badannya. Badannya. Betul. Betul. Nih. Jadi kalau ini nggak bisa dijadikan perbandingan lah. Iya. Kalau di Iya. Amerika segala macam, dia kerja keras itu yang kerja keras bandanya, asetnya yang kerja Asetnya keras. yang kerja. Orangnya tuh bisa santai-santai. Kalau di Indonesia dia nggak kerja keras, gimana dia nggak punya aset? Majority. Nah, jadi ada ketidakadilan sosial dalam hal ini. Ini bukan persoalan yang harus dijadikan perdebatan. Para politisi kita harus betul-betul mencari pemecahan. Nih. Nah, dalam rangka keluar dari krisis multidimensi, nah, apa yang digerakkan oleh KOP kami ini, Abi berharap juga ada kelompok-kelompok lain. Jadi koperasi lain, entah itu namanya ada Basnas, kita kan punya Badan Amil Zakat Ya, Nasional. Ada lagi nih Bank Syariah Indonesia. ya, Ya. Jadi ini yang paling tidak melihat bahwa UMKM ini harus dibangun. Jadi dasarnya sayang sama UMKM. Lah kalau UMKM dudak-dudak melulu. Ini ada kejadian lucu. Jadi orang mau dagang, karena siang nggak bisa, didagang malam di pelataran pasar. ya, Ini di Pelabuhan Ratu, ada kejadian pasar Pelabuhan Ratu gitu. Di Jalan Sudirman di Bandung. Pertanyaannya kenapa dia ngelar di jalanan? Karena dia nggak punya duit beli kios. betul. Paham nggak? Ya, Ah, dia pinjam modal buat dagang. Modal kerjaan nih, belanjaannya nih. ya. Dia pinjam ke bank. Pas dia habis dagang, belanjanya diinjak-injak Satpol PP. Macet itu kredit. Macet, pasti Nih, macet. jadi banknya kagak jalan. Ini udah kayak jenggo Satpol PP. Nah, ini persoalan yang harus ditangani oleh DPRD. Jadi bukan pakai demo UMKM, demo berantem sama, bukan itu penyelesaian. Ya, Ya, jadi yang Abi maksudkan supaya lembaga-lembaga yang ada, baik lembaga politik, dewan ini, cobalah betul-betul aktif sesuai fungsinya. Kalau dia wakil rakyat ya laksanakan fungsinya. Betul. ya. Yang Abi melihat sekarang ini bukan tatanan hukum tata negaranya belum beres, pelakunya. Ya, Nah, kalau sudah bicara UMKM ini, itu dasarnya mesti kasih sayang sama dia. betul. Nah, jadi sekarang makanya jangan aneh. Kenapa berbondong-bondong UMKM pergi ke Bank Emok? Lo Bank Emok gampang, asal KTP doang. Iya. Ya, Nggak diminta jaminan. nggak bisa jaminan.
Paham nih? Nah, tuh. Lah sekarang udah Bang Emok ini dimusuhin. Kalau Bang Emok berhenti, yang kemarin belum bisa gantiin Bang Emok. Nah ini makanya Habib pernah merekomendasikan USP kita, ya karena USP di dalam KOP kami ini unitnya itu nggak dibatasi semua UMKM saja. Dijadikanlah UMKM ini merupakan pusat pengabdian. Paling ada 5 juta, 10 juta di pedesaan tuh. Nih. Jadi ada semacam subsidi silang. Yang di atas yang buat untung betul, berlaku profesional hubungan. Bisa hasilnya bantu yang nih. Nah, kita mulai aja. Makanya dengar di desa-desa ini, ya. Jadi artinya apa? Dalam situasi negara saat ini, kita udah tahu dari pemecahannya, ya. Ini yang dimaksudkan. Maka mudah-mudahan dari dialog ini diharapkan mungkin di kesempatan berikut, ya, itu saja. Akan lanjut. Itu ya. Lebih kurangnya mudah-mudahan dimaklumi dan terutama gini, barangkali ada pejabat yang dengar. Nah inilah gue mesti ngomong begitu. Harus apa adanya, harus apa adanya. Lebih kurangnya mohon maaf dan kita doakanlah agar Allah ya menurunkan pertolongannya. Amin. La fatahna alaihim barokati minas sama. Menurunkan rahmat barokahnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Amin, ya Allah. Dan para pemimpinnya Allah berikan taufik hidayah. Amin. Dan kita menjadi bangsa yang betul-betul bisa berpikir sehat sesuai dengan din kita masing-masing. Sehingga apa? Konflik antar masyarakat bisa kita atasi. Karena dengan cara itu kita bisa membangun bangsa ini seperti cita-cita kemerdekaan. Dan untuk itulah saran Abi, maka pemerintah sebaiknya menjadikan rakyatnya menjadi orang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokati minas sama. Kalau penduduk sebuah negara itu beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan berkah dari langit dan dari dalam bumi. Jadi kalau berkah dibuka oleh Allah, kagak ada yang belangsak di negara kita. Amin. Wa minkum. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama dengarkan. Luar biasa ilmu yang dari guru kita sampaikan. Semoga dalam kajian siang ini sampai sore luar biasa bisa bermanfaat, khususnya untuk sahabat-sahabat Maksar yang menonton video ini. Insya Allah beberapa waktu ke depan akan ada lanjutannya, dan jangan lupa terus dukung ini channel YouTube Maksar TV agar bisa terus mengembangkan edukasi yang bermanfaat untuk umat dan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih Abi, Gilang, khususnya ke kameramen Kang Dedi. Ya, itu saja mungkin dari kami untuk sore ini. Terima kasih banyak. Wa minkum billahi minsyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.